Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solehah, bertemu lagi dalam pembelajaran PAI ya dengan Pak Ade. Pembelajaran PAI untuk kelas 4 ini masih menggunakan buku panduan ya, yaitu buku PAI penerbit Erlangga untuk kelas 4 SD. Mudah-mudahan untuk hari ini pembelajarannya adalah pembelajaran yang sangat menyenangkan buat kita semua ya. Anak-anak yang soleh dan solehah, baik untuk materi PAI kali ini adalah judulnya pantang menyerah ya. Masih di bab yang ke-8, judulnya pantang menyerah. Baik, bagaimana penjelasan dan uraian pantang menyerah ini? Antum perhatikan penjelasannya. Pengertian pantang menyerah. Sikap pantang menyerah disebut juga sikap gigih atau kuat kemauan. Sikap ini sangat mulia jika untuk mendukung perbuatan baik atau ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sikap pantang menyerah ini adalah perbuatan yang sangat baik kalau mendukung perbuatan baik dan untuk ibadah kepada Allah. Sedangkan kalau tidak mendukung kepada perbuatan baik atau bukan untuk beribadah kepada Allah, maka pantang menyerah itu adalah perbuatan yang buruk. Contohnya siapa? Contohnya setan. Setan itu pantang menyerah, mengganggu, menggoda, menjerumuskan manusia. Mereka itu tidak pernah putus asa, terus semangat mengganggu manusia. Tetapi semangat mereka itu adalah semangat yang buruk, semangat yang tidak baik. Sedangkan contoh yang lain adalah mereka yang melakukan perbuatan dosa, contohnya merampok, mencuri, korupsi. Mereka pantang menyerah, semangat terus-terusan, gigih dalam mengambil ataupun melaksanakan perbuatan buruknya itu. Tetapi itu adalah perbuatan yang sangat buruk. Sifat pantang menyerahnya adalah perbuatan yang buruk. Sedangkan kalau untuk mendukung perbuatan yang baik dan ibadah kepada Allah, maka perbuatan itu adalah sangat mulia. Kemudian setiap manusia pasti mengalami ujian dalam kehidupannya. Sikap yang muncul beragam, macam-macam dalam menghadapi ujian tersebut. Terkadang biasa-biasa saja, tapi juga terkadang membuat sedih dan putus asa. Ya, ujian datang dari Allah Subhanahu wa taala dalam berupa dua hal, khairi wa syarri, kebaikan dan keburukan. Tapi semuanya dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan ya, posisi, kedudukan, harta yang banyak, kekayaan, kesehatan dan semuanya itu semuanya ujian. Ya. Kemudian yang kedua syarri, yaitu keburukan, bencana, ya, malapetaka, celaka, sakit dan lain sebagainya, itu adalah keburukan. Tapi semuanya adalah ujian. Makanya respon yang harus dilakukan oleh seorang muslim adalah respon yang terbaik ya kepada takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi seorang mukmin, ujian kehidupan hendaknya menjadi pelajaran berharga yang mampu menghadirkan kebaikan dalam kehidupannya. Apapun yang terjadi bagi seorang mukmin adalah semuanya mendatangkan kebaikan. Kebaikan yang Allah berikan adalah kebaikan yang sangat dibutuhkan oleh diri kita, dibutuhkan oleh kehidupan kita. Oleh karena itu, terima takdir dengan sifat qanaah, menerima kepastian Allah, dan teruslah berusaha dengan semangat beribadah dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya. Anak-anak yang soleh dan solehah, mulianya sifat pantang menyerah ini dijelaskan ya oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mulianya sifat pantang menyerah itu dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ajaban li amril mu'mini inna amrahu kulluhu khairun wa laisa dzalika ahadin illa li mu'minin. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruhnya urusannya itu baik semuanya. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin.
Apa menakjubkannya itu? In asabathu syarra'u syakara fakana khairul lahu. Jika mendapatkan kesenangan, kelapangan, kebaikan, maka ia bersyukur, itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairul lahu. Dan apabila ia ditimpa dengan kesusahan, maka ia bersabar, itu pun baik baginya. Jadi syukur dan sabar adalah dua hal yang menjadikan seluruh aktivitas, seluruh kehidupan orang-orang yang beriman itu adalah ajaban. Ajaban itu adalah ta'ajub, ajib, ya, menakjubkan. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, kita harus memposisikan dua sikap, yang satu syukur, yang kedua bersabar, ya. Anak-anak yang soleh dan soleha, kita harus memilih sikap pantang atau memiliki sifat pantang menyerah untuk perjuangan meraih cita-cita. Gak mungkin kita itu leha-leha, tidak punya sifat pantang menyerah, tidak punya sifat semangat dalam meraih cita-cita. Ya, itu bohong saja. Seperti cita-cita anak-anak TK, mau jadi apa? Mau jadi dokter, mau jadi presiden, mau jadi tentara, mau jadi astronot. Ya, itu hanya angan-angannya anak-anak TK, tapi belum dibarengi dengan usaha. Sedangkan untuk anak kelas 4 tentunya sudah ada cita-cita yang luhur yang sudah dipersiapkan dari sekarang. Kalau pengen menjadi dokter, maka dia harus rajin belajar. Dia harus semangat belajar. Salah satunya misalnya belajar tentang IPA, gitu ya. Kemudian dokter juga harus soleh, belajar tentang ilmu agama dengan baik, agar ketika menjadi profesi dokter ia tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ketika memberi obat kepada pasiennya. Itu adalah mereka yang memiliki sifat pantang menyerah dalam memperjuangkan cita-cita. Kemudian perjuangan juga memerlukan pengorbanan, dan pengorbanan itu adalah berupa harta, jiwa, tenaga, dan pikiran. Ya, harta untuk sekolah agar meraih cita-cita, berapa harta yang dikeluarkan? Nah, itu harus dikeluarkan menjadi wasilah, menjadi sarana agar kita bisa meraih cita-cita. Jiwa itu berarti diri, ya. Diri kita itu harus betul-betul mewakafkan diri kita itu untuk ilmu agar kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Tenaga, enggak pasti lelah. Ya, orang belajar itu lelah. Mengajar juga lelah. Nah, maka tenaga dikeluarkan. Kalau mengajar, kalau mencari ilmu tetapi tidak lelah, berarti bukan yang dicari adalah ilmu yang baik. Karena ilmu yang baik itu memang perlu dengan perjuangan dan pengorbanan. Kemudian pikiran, tentunya otak kita digunakan untuk hal-hal yang baik agar kita bisa meraih apa yang kita cita-cita. Kemudian mereka yang gigih, semangat, pantang menyerah dan menyandarkan hasilnya kepada Allah setelah berusaha sekuat tenaga, itulah yang akan berhasil, ya. Gigih, semangat, pantang menyerah, menyandarkan hasilnya kepada Allah. Maksudnya apa menyandarkan hasilnya kepada Allah? Bertawakal kepada Allah. Setelah semuanya dilakukan, maka satu hal yang perlu menjadi pelengkap di akhir usaha kita adalah berdoa kepada Allah dan menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan akan memberikan apa yang ia inginkan sesuai dengan kadar usaha yang sudah diperjuangkan selama ini. Ya. Jadi itu anak-anak yang soleh dan soleha berkaitan dengan pantang menyerah, ya, untuk bagian yang pertama. Anak-anak yang soleh dan soleha, demikian penjelasan dari Pak Ade. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Semangat terus, pantang menyerah terus dalam belajar agar segera mendapatkan apa yang kita cita-citakan, dan proses untuk mendapatkan cita-cita itu semakin mulus, semakin lurus, dan semakin mudah kita capai. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.